Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Lewat program ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Yang mau bertanya, bisa disampaikan lewat kolom komen, dan juga jika ada yang butuh dukungan doa, bisa disampaikan lewat kolom komentar yang ada di YouTube channel ini maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Oh ya, program ini akan selalu menemani kita setiap Senin sampai Minggu, setiap malam. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom semuanya, kembali dalam program Deep Talk with Pastor. Sebelum kita sebelum kita mendalami tadarus kita ambil waktu sejenak untuk menyembah Tuhan. Jadi kita ambil waktu untuk satu lagu, kita memuji menyembah Tuhan dari hati, supaya firman yang kita baca bisa diberkati Tuhan, dan artinya kita diberkati oleh apa yang kita baca itu. Sama-sama ya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Semua
Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, kita akan siapkan hati kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita memulai pada urusan Alkitab kita masih di Injil Markus pasal yang ke-10 ya. Karena kemarin kita cuma satu perikop ya, karena memang materinya soal perceraian ya. Jadi perikopnya kan judulnya itu, jadi cukup panjang. Jadi hampir 1 jam saya kurang lebih ya sharing apa yang saya tahu soal ini, dan semoga memberkati saudara ya. Dan kita malam hari ini coba menyelesaikan Markus pasal 10 itu ya. Nggak perlu dipaksa ya, kalau memang nggak selesai ya kita nanti nyambungin di episode berikutnya atau malam berikutnya ya. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini kami mau lagi belajar pada urusan Alkitab, eksposisi, sharing sederhana tentang Markus pasal 10, dan doa kami agar Roh Kudus terus urapi kami, berkati kami, berikan hikmat marifat-Mu kepada kami semua Tuhan, sehingga ayat-ayat yang kami baca ini semakin jelas buat kami, semakin kami mengerti, dan akhirnya Tuhan, kami semakin paham bagaimana kami harus mengisi sisa hidup kami ini yang menyenangkan Tuhan. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang Kau lalui. Berkati kami Tuhan. Haleluya. Amin. Kita siapkan Alkitab kita saudara ya, Markus pasal 10. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Ya, perikopnya Yesus memberkati anak-anak saudara ya. Jadi kita coba baca mulai ayat yang ke-13 ini bersama saya ya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ya, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah. Bayangin ya, perhatikan ya, ia marah. Ya, ia marah sama siapa? Sama murid-muridnya. Dan berkata kepada mereka,
Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Ini tentu ya bisa ditafsirkan literal, bisa ditafsirkan simbolik, saudara. Dalam artian, ya anak-anak kecil bisa masuk kerajaan surga, ya. Tapi juga kalau saya lebih senang membaca ayat ini ya dengan makna simbolik. Bukan persoalan kecil atau besar, usia dini atau sudah usia dewasa, tapi sikap kita dalam menerima kerajaan surga atau merespon kerajaan surga. Sikap kita dalam menerima Injil dan mengaplikasikan Injil dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita seperti anak-anak itu? Anak-anak itu kan nothing tulus ya. Bahkan cenderung naif gitu ya, lugu gitu, saudara ya. Mereka ya kalau memang penasaran akan sesuatu ya mereka datang hampiri tanpa berpikir panjang. Anak-anak itu keingintahuannya dalam. Anak-anak itu mau cepat untuk mendapatkan sesuatu yang dia sedang suka gitu ya. Kita ingat mungkin waktu anak-anak kita kecil ya, kalau dia lagi kepengen beli mainan khusus itu ya, dia bisa merengek-rengek terus dia. Dan ketika kita ajak ke toko mainan, dia langsung gitu, meskipun ada mainan-mainan lain, dia nggak peduli, dia hanya fokus pada mainan yang dia suka itu ya. Mungkin seperti itulah yang harus kita miliki, saudara. Kalau kita mau empunya kerajaan surga atau mau menjadi bagian dalam kerajaan surga, kita harus menyambut kerajaan surga ini, kata Tuhan Yesus di ayat 15, seperti seorang anak kecil ya. Fokus ya, terus penasarannya tinggi ya, terus ya pokoknya pengen mendapatkan. Jadi nggak bisa kita nggak pedulian gitu, saudara ya. Nah, kita nggak bisa jadi orang yang acuh. Yang penting saya sudah beragama Kristen, yang penting saya sudah dibaptis, yang penting saya sudah menjalankan syariat agama Kristen saya, ya hari Minggu ke gereja, doa setiap hari, ya kita merasa cukup. Tapi harus punya antusias, ya. Antusias dalam mendekati kerajaan Allah. Antusias dalam arti ingin mengerjakan sesuatu yang bisa membuat kita semakin dekat dengan kerajaan Allah. Antusias dengan menjadi pribadi yang berusaha untuk membuat orang lain di sekitar kita, memprovokasi mereka, mengajak mereka untuk menghidupi dan juga percaya kepada kerajaan Allah. Sebab anak-anak kecil kan begitu. Ya, saya masih ingat zaman saya dulu belum ada PS segala macam, saudara ya. Kita zaman anak-anak tahun 80-an, 90-an, kalau Bapak Ibu sejaman dengan saya, ya anak-anak yang bermain di luar rumah, ya. Itu menjadi ya kenangan memori yang luar biasa. Kayak main hujan. Ya, anak-anak sekarang saya suruh main hujan di luar, dia mikir panjang gitu ya. Ya, karena memang dia tidak melihat anak-anak di sekitarnya atau anak-anak tetangga kami main hujan. Tapi zaman saya dulu kalau ada hujan deras sekali ya, itu semua anak-anak keluar dengan pakai kolor doang, ya itu saudara ya. Terus main air, apalagi kalau dulu karena got atau ya selokan ya di depan rumah itu yang dibuat kecil, sehingga kalau hujannya deras sekali itu kadang-kadang banjir ya. Tidak sampai masuk ke rumah, tapi paling tidak di jalan depan rumah kami itu tertutup air bangsa 5-10 cm. Dan itu menyenangkan bagi kami saat itu. Ada yang main sepeda, ada yang main ciprat-cipratan air ya, basah kuyup. Nggak peduli laki-laki perempuan, nggak peduli Kristen Islam ya. Saya ingat banget ketika saya kecil tuh saya main sama anak-anak seusia saya atau anak-anak di bawah saya atau anak-anak yang usia di atas saya, nggak pedulikan sara itu ya, suku, agama, ras dan golongan, nggak ada itu. Ya kita main-main aja gitu ya. Kita berteman aja. Maka ya kalau boleh jujur, manusia-manusia Indonesia yang sejaman dengan saya atau lebih senior dari saya atau yang paling tidak lebih usia muda sedikit dibanding saya,
itu menurut saya manusia-manusia yang bisa menerima perbedaan lebih daripada yang sekarang ini, ya. Yang seusia saya saja, ya, ada yang cuci otaknya bisa dicuci gitu ya, sehingga keblinger kalau bagi saya, pemahaman agamanya cetek sekali sehingga mulai menganggap kelompoknya saja yang bagus, ya, dan kelompok yang lainnya kurang bagus gitu ya. Itu aja yang sebaya saya dengan kondisi masa muda atau masa kecil yang seperti itu aja masih bisa dicemari, ya. Padahal waktu kita kecil semuanya saya bilang tadi, nggak ada tuh perbedaan-perbedaan kasta, perbedaan-perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan, nggak ada itu, ya. Kita berteman gitu ya. Teman saya ada aktif di Rohis, Rohani Islam, waktu SMP, SMA. Saya juga meskipun tidak aktif di Rokris atau Rohani Kristen, tapi ikut aktivitas mereka, ya, bikin pasca, retreat, ya, ikut meskipun tidak sebagai pengurus, tapi saya rajin. Tapi kita nggak ada masalah tuh. Ada teman-teman SMA yang, ya, meskipun jenggotnya nggak boleh dipelihara banyak zaman dulu ya, tapi ada satu jenggot itu anak-anak Rohis ya. Dengan pakai kopiah, ya, setiap kalau istirahat ada nongkrongnya di musola. Tapi kalau kita ketemu main bola, main basket, ngobrol di kantin, asik-asik aja gitu. Nggak ada kafir lo, sesat lo, nggak ada gitu ya. Dan masih asik saja ya. Tapi hari-hari ini kan dengan kondisi yang seperti ini, anak-anak kita termarginalkan, jadi terkotak-kotakan ya. Ya, jadi ada hal yang memang secara lingkungan sosial kita sudah terbatasi, ya. Ya, apalagi dengan main PS di kamar saja, ya, main komputer, PUBG, ya, atau ML, ya, Mobile Legend, hanya di komputer mereka, di laptop mereka, di gadget mereka. Ya, itu akan membuat anak-anak semakin individual. Jadi yang saya mau katakan ya, anak-anak itu ya penasaran, anak-anak sekarang penasarannya mungkin itu ya. Wah, teman-temannya dengar-dengar ada game baru, mereka fokus di situ ya. Film baru fokus di situ. Tapi anak-anak zaman saya ya keingintahuannya, keseruannya ya hal-hal itu ya, main di luar, main hujan, main umpet-umpetan, main tak benteng, ya, main galasin, main enggrang, main petasan, ya, main layangan, ya. Anak-anak zaman dulu lebih ke outdoor ya daripada ke indoor. Tapi intinya mereka punya keingintahuan, ya, penasaran gitu ya, dan berusaha itu untuk mendapatkannya. Nah, milikilah itu, saudara. Sambutlah kerajaan Allah seperti anak-anak itu. Anak-anak zaman saya dulu ketika main hujan nggak mikir tuh ya, nanti gua flu, nanti ada ular. Kalau banjir kan ular bisa keluar, saudara ya. Nanti kalau jalan-jalan nggak ada air, nggak lihat ada beling, nanti kaki bisa berdarah, nggak mikir itu ya. Pokoknya ya punya antusias aja. Dan antusias seperti itu juga mestinya kita miliki. Jadi jangan gara-gara berpikir nanti kalau ke gereja rajin-rajin nanti terlalu fanatik. Nggak mikir gitu. Yang penting haus aja, benar-benar haus. Ya kalau akhirnya kita dengan kehausan kita, dengan keluguan kita, dengan keingintahuan kita lebih dalam lagi masuk ke dalam dunia pelayanan. Terus kalau kita temukan ada hal-hal yang kurang baik dalam pelayanan, ada politik, ada orang yang munafik, ada orang yang punya kepentingan khusus. Nah itu kan lumrah saja, saudara. Sama ketika saya dulu antusias pengen bisa main layangan, ya, susah payah belajar naikin layangan. Ketika sudah di atas terus nggak bisa menikmati sendirian, tiba-tiba diajak ngadu layangan sama teman gitu ya. Akhirnya ngadu, terus akhirnya jari saya tersobek karena benang gelasan atau benang yang ada gelasnya itu ya, atau ada ketajam-tajamannya itu ya, akhirnya berdarah. Itu saya tahu ya, aduh berdarah nih. Tapi besok hari itu keseruan narik atau bahasanya saya lupa, pokoknya narik dengan cepat benang layangan supaya dan menggesek benang saya, menggesek benangnya dia. Karena saya yakin gelasan saya atau benang layangan saya lebih bagus ya, dibeli dengan harga lebih mahal, berarti kan lebih bagus gitu ya. Itu bisa mengalahkan dia, ya itu meskipun resikonya saya tahu, tangan saya mungkin akan robek lagi ya nggak apa-apa. Ya, kita akan belajar nanti kita belajar caranya. Oh, saya dulu akhirnya pakai itu pakai Band-Aid atau Tensoplas gitu ya di jari telunjuk saya dan di jari jempol saya, sehingga ketika narik itu ya saya tidak
mengenai kulit, meskipun agak terbatas, tapi paling tidak saya belajar untuk mencari solusinya. Karena jari saya agak kayak Putri Solo gitu, saudara ya. Jadi kalau kesentuh dikit aja ya bisa robek gitu ya. Nggak seperti teman-teman saya mungkin yang kulitnya lebih kuat gitu ya, lebih kayak badak gitu. Jadi mau bagaimana juga nggak berdarah mereka. Dan ya itu resiko. Tapi ada kehausan, ada antusias. Jangan nggak punya antusias dalam mencabut kerajaan Allah. Hari Minggu aras-arasan, malas-malasan, ogah-ogahan ke gereja. Berdoa juga ya malas-malasan. Ya. Kalau dilihatin istri, dilihatin suami aja kita berdoa, dilihatin orang tua aja kita berdoa. Tapi pas sendiri kita nggak pernah berdoa dan lain sebagainya. Ya. Kita belajar untuk menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil gitu, saudara. Itu yang pelajaran yang saya bisa bagikan dalam perikop ini. Coba kita lanjutkan yang lainnya. Nah, perikop berikutnya, orang kaya yang sukar masuk kerajaan Allah. Maksudnya apa nih ya? Coba kita pelajari bersama. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat dan meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Yesus saja merendah sedemikian rupa. Tentu ini jangan jadi doktrin, oh Yesus nggak baik, dia sendiri mengakui dia nggak baik. Bukan itu, saudara. Ya. Kalau ayat ini aja yang dibaca, ya akhirnya kita bisa mengatakan, saudara, Yesus itu manusia biasa, dia penuh dengan dosa. Dia berkata di ayat 18, Markus 10 ini, dia tidak baik. Dia sendiri ngomong dia tidak baik. Kok ada orang yang menuhankan dia? Nah, seperti orang-orang yang memang cupek. Ilmunya baru sedikit soal Alkitab, yang jelek-jelekin Alkitab di luar sana, saudara. Enggak, bukan itu maksudnya. Ingat, ini ayat Alkitab selalu harus kita baca secara komprehensif, secara utuh. Ketika Yesus memang mengatakan hal ini, maksudnya apa? Ya maksudnya kan saat itu kan Yesus memang belum dituhankan. Yesus saat itu belum bahkan berkata kepada orang yang dia berikan mujizat, kesembuhan apapun ya. Setan yang diusir oleh Yesus, jangan bilang siapa-siapa ya. Waktuku belum tiba. Orang-orang yang ada di sekitar Yesus itu ya dalam perspektif belum mengimani Yesus itu Tuhan. Jadi kalau masih dalam perspektif seperti itu, kemudian orang bilang kamu baik guru, kamu sempurna guru, padahal orang masih belum punya iman Yesus itu Tuhan, kan berarti kan akhirnya ketika didiamkan oleh Yesus, akhirnya orang punya pemahaman ya memang ada orang yang baik, ada orang yang sempurna, ada orang yang tidak baik, ada orang yang tidak sempurna. Padahal kalau kita ngomongin Alkitab, di Roma 3:23 aja jelaskan, pada dasarnya semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Jadi Yesus fokusnya ke situ supaya orang ya tidak memuji dia ya dengan terlalu berlebihan. Orang yang memuji dia yang tidak berlebihan itu akhirnya sadar bahwa memang tidak ada orang yang baik. Orang itu baik itu usaha proses panjang. Nanti ketika kita membaca kisah Yesus tentang penebusannya di atas kayu salib ya hanya lewat pengorbanan darah Yesus orang bisa dianggap baik di mata Tuhan. Ketika Tuhan melihat manusia itu sudah jadi baik ya, maka kita bisa meresponnya dengan merubah diri kita ya, agar membuat diri kita semakin hari semakin baik di hadapan Tuhan. Supaya benarlah kita menjadi orang yang baik itu. Ya. Pas peristiwa ini kan belum ada penebusan salah. Di mata Tuhan semua manusia itu berdosa. Ya. Jadi nggak ada yang baik, makanya kata Tuhan, yang baik itu hanya Allah. Ya. Apakah Yesus bukan Allah? Dalam posisi ketika dia berkata dia sedang menjadi manusia. Dia sedang ada dalam lingkungan manusia, menjadi sama dengan manusia. Ya. Dia tidak sedang ingin menuhankan dirinya saat itu. Ya. Karyanya belum selesai. Baru ketika dia menyelesaikan karyanya di atas kayu salib ya, dengan penebusan dosa itu, akhirnya hikmat, marifat, roh diberikan kepada murid-muridnya untuk paham dan mengerti bahwa Yesus itu bukan sekedar manusia biasa, ya, nabi biasa, tapi Tuhan. Dan akhirnya kita mengerti secara utuh ya, bagaimana Yesus ketika di dunia ini. Ya. Dia memang manusia, tapi dia adalah Tuhan juga. Saat dia hidup di manusia, dia tidak memposisikan diri sebagai Tuhan. Maka dia membatasi dirinya. Ya. Ya, dia tidak bisa melakukan serampangan atau sembarangan dengan kemahaan yang dia miliki. Ya.
Dia tidak mempertontonkan dengan begitu mudahnya ada guntur, ada halilintar, gempa bumi. Dia tidak mau memerintahkan dengan semaunya sendiri malaikat-malaikat untuk menolong dia. Dia tidak menunjukkan kehebatan kemahaannya dengan tiba-tiba hilang dan pindah ke satu tempat begitu seringnya, ya, terbang dan lain sebagainya. Dia membatasi dirinya, ya. Meskipun sebagai Tuhan, ya, dia beberapa kali mengekspresikan, tapi kan tidak 24 hour, saudara. Ya, karena keterbatasan darah dan daging yang sedang dipakainya untuk menjadi manusia, untuk menjumpai manusia, memberikan pengajaran dan memberikan keselamatan kepada manusia. Ya, jadi itu latar belakangnya. Lanjut ya. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, kata Yesus. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, ya, orang yang tadi berlari-lari mendapatkan dia, berarti dia udah antusias nih, seperti anak kecil menyambut Tuhan Yesus, sesuai dengan perikop di atas. Dia sudah benar gitu ya, penasaran, ya. Dia antusias, dia berlari-lari. Kata berlari-lari ini menunjukkan bahwa dia lebih antusias daripada orang-orang lain yang mungkin mengikuti Yesus tapi sambil berjalan santai saja. Tapi ini orang berlari-lari untuk mendapati Yesus dengan segera. Kata orang yang sudah bagus ini, yang sudah sepertinya menyambut anak kecil seperti menyambut surga seperti anak kecil menyambut sesuatu, ya, berkata kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataan itu. Tapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Wah, ini dalam sekali pengajarannya, saudara. Orang yang mau mengikut Yesus itu sudah melakukan hukum Taurat, hormati orang tua sudah, jangan mengambil hak orang lain sudah, ya, beribadah sudah, melakukan aturan-aturan Taurat yang diajarkan oleh orang-orang Farisi, imam-imam, ahli Taurat sudah dia kerjakan. Orang ini orang yang beragam, orang yang sudah punya hati untuk melakukan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai orang yang menganut kepercayaan agama, ya, Yudaisme, kepercayaan kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub lewat berusaha untuk melakukan atau mengerjakan Taurat secara harafiah. Hormat orang tua sudah, semuanya sudah. Lalu Tuhan bilang, hanya satu yang kurang daripadamu. Ingat, ini Tuhan sedang memposisikan dirinya sebagai Tuhan, ya. Penting dia untuk mengucapkan ini, ya. Aku tahu ada satu yang belum. Jualah semua harta bendamu, berikan kepada orang miskin, ya, pada orang yang tak berpunya, lalu datang kemari dan ikutlah aku. Saudara, ini juga jangan ditafsirkan sepenggal begitu saja, sehingga akhirnya kita bisa menyuruh orang kaya untuk menjual semuanya, kemudian ada orang kaya yang baru bertobat akhirnya hijrah gitu. Seperti banyak kita dengar ada artis-artis yang hijrah gitu ya, yang akhirnya tidak mau jadi artis lagi, tidak melakukan hal-hal yang yang mereka anggap nggak memenuhi syariat agama mereka. Ya, saya tidak menyalahkan itu karena itu iman mereka. Cuma kalau saya pelajari dalam perspektif misalnya pengajaran-pengajaran ulama-ulama mereka yang lebih, ya, bagi saya lebih belajar firman Tuhan yang mereka percayai, ya, dalam hal ini kitab suci mereka, ya kan tidak seperti itu.
Ya, jadi pemahamannya sepenggal, tidak pemahaman yang universal, karena sebagian besar orang-orang yang beragama sama dengan mereka tidak punya pemahaman seperti itu. Yang saya mau katakan di sini bukan berarti kita kalau kita punya uang kita jual semuanya, kita kasih ke orang miskin, lalu kita ikut Yesus dan kita menjadi orang miskin. Bukan itu. Sebab kalau kau nggak punya apa-apa, miskin sekali, karena tadinya kekayaan kita jual dan kita kasih semua uang yang kita dapatkan, saham kita jual, perusahaan kita jual, tanah, mobil, investasi, semuanya properti kita jual untuk kita uangkan dan kita kasih kepada orang banyak. Ya, terus kita nggak punya apa-apa, terus kita melayani Tuhan, kita mengikut Tuhan, lalu kita bisa jadi berkat nggak nanti kemudian hari? Kan nggak seperti itu. Intinya bukan masalah kalau punya uang itu nggak bisa masuk kerajaan surga, kalau kita baca dengan sungguh-sungguh. Tapi keterikatan terhadap uang itu. Perhatikan kalimat, ya saya naikin lagi ya. Nah, perhatikan ayat 22 ini. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Jadi dia masih terikat dengan hartanya ini. Hatinya masih di sana. Fokus hidupnya masih di sini. Orientasinya masih di sini. Itu yang membuat dia nanti nggak bisa efektif dalam mengikuti Yesus. Bukan masalah dia punya harta. Bukan karena masalah dia kaya. Jadi kalau ada orang kaya tidak terikat dengan hal itu. Dia bekerja, dia berbisnis, ya seperti untuk Tuhan. Jadi nggak ngoyo ngumpulin uang itu. Kemudian juga memang karena dia sudah hatinya untuk Tuhan, dia tidak rakus ya untuk bahasanya terlalu kasar kalau saya ucapin, menguasai semua kekayaannya itu, semua hasil usahanya itu. Dia nggak gitu. Dia punya kasih yang luar biasa. Dia sama anak-anaknya dia perhatikan, sama cucu-cucunya dia perhatikan. Oh iya Pak, itu kan keluarga. Tapi dia juga perhatikan orang-orang yang bekerja pada dia. Kelayakan hidup benar-benar dia perhatikan. Ya. Hartanya yang tidak ternilai lagi, bahkan 7 keturunan di bawah dia akan tercukupi. Ya, dia berusaha untuk menyiapkan segala fasilitas yang primer bagi karyawan-karyawan dan buruh-buruhnya. Pangan, papan, sandang itu tercukupi sehingga semua pegawainya itu bahagialah kerja sama dia. Nggak susah lah gitu. Terus hatinya untuk menolong orang lain itu ada. Nggak perlu diceritakan kepada orang, dia berbagi. Dia punya hati. Dia bikin yayasan-yayasan untuk bisa supaya apa yang dia rindukan dia jadi berkat bagi orang bisa lebih terorganisasi. Karena dengan yayasan dia bisa bergerak dengan lebih fleksibel, ngurus-ngurus izin segala macam, untuk buat rumah sakit, untuk buat sekolah itu lebih mudah. Kalau dia nggak punya yayasan kan susah ya, membuat semua itu. Ya, meskipun dia tetap berbisnis, tapi dia nggak ngoyo untuk hal itu. Jadilah orang yang kaya yang seperti itu. Kalau hari ini kau kaya, coba sekarang jujur, hatimu di mana? Jangan-jangan kita baru kehilangan 1% dari kekayaan kita karena saham yang kita miliki itu turun nilainya, kita udah stres, kita udah khawatir. Ya. Hari-hari ini menghadapi pandemi, kita nggak punya penghasilan karena usaha lagi ditutup, misalnya kemarin itu kan selama hampir beberapa bulan lebih, sehingga nggak ada pemasukan, sehingga yang membuat kita hidup itu ya hanya yang keluar dari rekening kita. Kita udah stres, padahal nilai di rekening kita, ya maafkan saya ya, ada beberapa orang yang bagi saya ya empatinya kurang gitu ya. Meskipun saya tahu dia tidak punya penghasilan dalam pandemi ini sejak COVID, bahkan hampir 2 tahun ini. Dia hidup dari tabungan dia, tapi tabungan dia masih nilainya MM-an. Dia sudah khawatirnya luar biasa, takutnya luar biasa, seperti udah kehilangan akal. Ini orang-orang yang aneh bagi saya. Sebab kalau nilainya masih M, jangankan M, nilai masih ratusan juta. Ya, orang ini kan bisa hidup. Ya, bahkan kalau masih ada uang di ATM-mu pun, itu kan berarti kan kau masih hidup. Paling tidak kau masih bisa hidup hari ini. Dan firman Tuhan katakan kalau kita beriman, kesusahan sehari untuk hari ini, esok punya kesusahannya sendiri.
Ya, tapi orang-orang ini sudah begitu khawatirnya. Lah gimana dengan orang-orang yang sama sekali nggak punya apa-apa lagi hari-hari ini? Ini kan berarti empatinya, simpatinya kan tidak ada. Sehingga fokusnya jadi di sini, aduh, uang gue udah nggak 1 M lagi nih, udah di bawah 1 M. Hanya 300-an juta lagi. Aduh, gue khawatir, gue stres gimana menghadapi hari esok. Dia nggak lihat di bawah ada orang-orang yang lebih susah, jangankan ratusan juta, 1 juta aja di ATM-nya udah nggak ada. Ya. Nah, orang-orang seperti ini keterikatan terhadap kekayaannya, hartanya masih begitu kuat, saudara. Dan orang-orang ini kalau pelayanan ya hatinya masih bercabang. Ya. Jadi itu yang dimasukkan Tuhan. Kenapa orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga? Lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga, itu kata Tuhan. Maka kalau sekarang sudah kaya ya jangan terikat dengan kekayaanmu itu. Kalau kau belum kaya, masih on the way kaya, jangan ngejar kekayaan. Lakukan aja semuanya seperti untuk Tuhan. Nanti kau pasti akan diberkati. Ya. Diberkati tentunya hidupnya nanti ya cukup lah. Punya uang lah. Dan kalau kita sudah memulai step kita ya seperti itu. Melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Dan hidup kita pasti ada dalam tangan Tuhan terpelihara. Maka kita nanti ketika dipercaya Tuhan harta yang lebih, dipercaya Tuhan bisa punya simpanan yang lebih, itu bukan untuk diri kita sendiri. Kita sadar kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Ya, antusias kita dalam mencari Tuhan bukan cuma lari cepat-cepat ke gereja setiap hari Minggu, tapi berlomba-lomba untuk menabur. Ya, sekali lagi saya bilang menaburnya bukan di gereja semata. Sebab ada banyak pendeta yang bilang kalau menabur harus di gereja, memperkaya dia, memperkaya gerejanya. Enggak, menabur ya bisa di mana saja. Ya. Menabur itu berbuat kasih dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kepada orang lain yang lebih membutuhkan, yang lebih kurang daripada kita, itu menabur. Ya. Ya, salah satu bentuk taburannya adalah mendukung pelayanan di gerejamu. Itu iya, salah satu saja, tapi nggak semuanya. Ya. Menabur. Mungkin ada keluargamu yang belum cukup, tabur. Jangan-jangan keponakanmu masih untuk sekolah aja susah. Sedangkan anak-anakmu bisa dengan mudah kau sekolahkan di sekolah internasional. Bahkan dengan mudah kau sudah rencanakan untuk bisa ke luar negeri pas kuliah. Bahkan apartemennya sudah dibelikan. Sedangkan kita punya keponakan kandung yang notabene anak dari kakak dan adik kandung kita. Itu untuk sekolah aja susah. Untuk makan aja susah. Ini orang kaya nih. Dia bahkan sudah mengembalikan persepuluhannya full pada Tuhan di gereja. Agar gerejanya bisa hidup, orang-orang Lewi yang melayani Tuhan di gereja itu bisa cukup. Ya, itu tapi dia tidak ada empati kasih sama sekali buat keponakannya. Ya. Ini orang kaya yang fokusnya masih pada kekayaan. Itu makanya sebenarnya ya. Mengerti firman itu nggak hanya dari satu ayat, harus lihat konteksnya. Ya. Makanya lebih mudah kata Tuhan unta melewati lubang jarum. Lubang jarum ini bukan jarum biasa ya. Ya. Lagian zaman dulu apakah sudah ada jarum seperti itu? Seperti jarum-jarum sekarang ini gitu kan. Ya, zaman dulu kan benangnya aja masih tebal-tebal gitu saudara ya. Kain alus itu masih jarang sekali. Ya. Sehalus baju yang kita pakai masih tradisional ya. Ya sehalus-halusnya kain dulu ya lebih kasar lah karena benangnya mungkin lebih besar-besar. Jadi jangan dibayangkan jarum seperti kita ya. Kalau kita beli di toko kain itu ada jarum-jarum yang ditaruh di tempat yang bulat gitu, yang bundar gitu ya. Terus ada jarum ukuran besar lubangnya kecil sampai kecil. Tapi lubang jarum ini yang saya pelajari ya, ini bicara mengenai istilah pintu. Saya sudah pernah jelaskan di tadarusan Injil yang lainnya di program ini ya. Jadi pintu gerbang itu ya, kalau Bapak Ibu masuk ke sebuah kota ada pintu gerbang itu besar sekali. Itu pintu kalau di pagi dibuka, senja menjelang malam ditutup. Jadi kalau dibuka maka orang bisa dengan cepat ya mobilisasi orang sebanyak apapun orang yang mau keluar masuk itu bisa mudah karena pintunya kan besar sekali, lebar sekali. Nah ketika ditutup apakah nggak bisa keluar masuk? Bisa. Tapi keluar masuknya nggak harus membuka pintu yang besar itu. Di dalam pintu yang besar itu ada pintu kecil yang ukurannya hanya untuk satu orang keluar.
Jadi ketika malam, pintu besar gerbang itu ditutup, orang bisa tetap keluar masuk. Orang yang datangnya terlambat, yang terhalang di siang hari sehingga akhirnya baru sampai ke kota itu di malam hari, tinggal ketuk sama penjaga, dibukakan, bukan pintu besar, tapi pintu kecil. Pintu kecil ini juga gunanya untuk menyeleksi atau mengawasi keluar masuknya orang. Jadi orang yang masuk itu bisa terdata. Ya, yang keluar masuk itu bisa terdata, teramati, oh si ini keluar, si ini masuk. Dan juga ya kalau misalnya mau diserang musuh ya, dengan pintu yang hanya satu orang yang masuk, yang bisa masuk, badan satu orang yang muat gitu ya. Nah, tentara musuh dari luar pun kan nggak bisa langsung masuk kalau andai kata itu kita mau diserang sama musuh yang banyak jumlahnya. Kecuali kalau pintu gerbang dibuka ya musuh sebanyak apapun bisa masuk dengan cepat menyerang kota kita. Tapi dengan satu pintu kan kita bisa bisa kendalikan yang keluar masuk. Dan pintu gerbang itu dipalang dengan sedemikian rupa sehingga memang nggak bisa dibuka dengan mudahnya. Nah, itulah pintu lubang jarum. Nah, permasalahannya kalau ada orang dari luar kota ya baru datang ke kota itu ya, sampainya malam ya kan dia rumahnya di dalam kota, sedangkan dia punya rumah gitu ya, masa tinggal di luar? Nggak, dia harus masuk. Nah, ketika masuk sepanjang perjalanan kendaraan dia unta. Masa kan untanya ditaruh di luar rumah, di luar kota? Kan bisa hilang oleh pencuri dan lain sebagainya. Maka unta itu harus dimasukkan. Nah, gimana caranya? Unta itu dipaksa, dikondisikan untuk jongkok, gitu ya. Kemudian sambil pelan-pelan, maju pelan-pelan kayak orang merangkak begitu, untanya masuk dengan lututnya, bukan dengan kakinya. Jadi nggak berdiri gitu. Karena nggak muat, karena pintunya itu hanya pintu muat untuk satu ukuran manusia. Sedangkan unta kan lebih tinggi dari manusia. Maka dia harus seperti merayap gitu, seperti merangkak ya, bahasa kita. Nah, kalau memang yang punya unta itu atau pawang unta itu pinter, unta itu bisa masuk ke kota. Meskipun lewat pintu yang kecil itu. Meskipun dengan susah payah, tapi bisa. Nah, kata Tuhan Yesus, lebih mudah unta masuk lubang jarum, itu maksudnya. Ya, meskipun susah payah, tapi bisa. Ya, daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena orang kaya itu begitu terikatnya dengan hartanya. Ya, hartanya disimpan sampai miliaran, sampai triliunan bahkan. Tapi hidupnya nggak kelihatan dia berbagi. Ya, hidupnya nggak kelihatan dia menikmati kekayaan itu. Ya, satu sisi saya senang ada orang-orang kaya yang hidupnya penampilan sederhana, saudara. Saya pernah ketemu orang kaya, penampilan sederhana, dan ternyata memang hidupnya sederhana. Dia mudah berbagi dengan apa yang dia miliki. Saya pernah ketemu orang kaya, ya beberapa puluh tahun yang lalu, saudara, yang mobilnya ya hanya Kijang biasa. Dia nggak punya Volvo, zaman itu yang mobil paling keren ya Volvo, Mercy, BMW di Indonesia. Belum ada mobil-mobil sport yang masuk. Dia mobilnya masih Kijang aja. Dia kalau mau beli Volvo, mobilnya pejabat zaman dulu, mudah, dia kaya raya. Tapi nggak pelit. Dia berbagi. Tapi ada juga orang yang kaya raya, penampilan sederhana, tapi ya saya nggak pernah melihat dia kasih, penuh kasih gitu. Ya. Kenapa? Ya karena disimpan hartanya, ditabung. Ya, dia pelit, makannya pelit, minumnya pelit. Sama anak-anaknya juga pelit. Ya, alasan apapun dia mengkondisikan supaya anak-anaknya prihatin, oke lah, tapi hartanya itu disimpan. Tidak dibagi, tidak di-share kepada orang yang lebih membutuhkan. Pegawai-pegawainya digaji bahkan di bawah standar. Ya saat itu belum ada UMR ya, tapi gaji-gaji pembantunya itu yang orang-orang bekerja di tempat dia itu ya sama gaji yang diterima pembantu lain di rumah orang biasa ya sama gitu. Padahal kan rumahnya dia lebih besar, rumahnya dia lebih banyak perabotannya, ya meskipun dia sederhana, tapi untuk ukuran dia ya itu nggak ada apa-apanya, ya meskipun tetap ada guci-guci dari Cina yang saya lihat, kursinya bagus gitu ya, lebih bagus dari rumah-rumah biasa gitu ya. Tapi ya bagi saya itu nilainya nggak seberapa dengan apa yang dia punya. Dengan saya tahu dia punya pabrik apa ya. Dan merek yang dikeluarkan pabrik itu merek-merek ternama semuanya, ya pasti income-nya besar ya. Tapi ya pembantunya dikasih apresiasi gaji biasa saja, sopirnya biasa saja, bahkan begitu biasanya sehingga sopirnya sering keluar masuk, nggak setia gitu. Karena mungkin nggak cukup.
Ya, dia coba peruntungan di tempat lain gitu ya. Jadi keluar masuk. Ini kan berarti ada sesuatu yang keterikatan terhadap uang itu. Nah, di mana saudara hari ini? Ya, belajarlah untuk jangan jadi orang kaya yang fokus dengan kekayaannya. Jadilah orang kaya yang mendapatkan kekayaan itu bukan karena nafsu, bukan karena akhirnya menghalalkan segala cara, karena berkat yang dari Tuhan. Kenapa bisa begitu, Pase? Karena setiap yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan. Maka Tuhan memberkati kita lebih, sehingga kita bisa punya kekayaan, jadi orang kaya kata orang dunia. Tapi karena kita memang melakukan segala sesuatu seperti itu Tuhan, kita punya pemahaman, segala apapun yang kita dapatkan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, maka kita harus udah timbul hati kita, perasaan kita bahwa ini berkat ini ya harus dibagikan juga buat orang lain, supaya orang lain bisa bahagia seperti aku bahagia, supaya orang lain bisa mendapatkan kemakmuran seperti aku makmur. Itu orang kaya begini. Kalau ada orang kaya begini, ini akan mudah masuk dalam kerajaan surga. Dia akan benar-benar bisa merasakan hidup di bumi seperti di surga. Itu saudara ya. Jadilah orang kaya yang seperti ini. Lanjut. Upah mengikut Yesus ya saudara ya. Kita baca ayat 28. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Masih korelasinya tadi. Karena Yesus lagi ngomong, kalau kau mau ikut aku, kepada orang kaya itu, jual semuanya dan ikutlah aku. Kemudian murid-murid dalam hal ini, Petrus mewakili mereka, ngomong ini, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Ya kami udah lagi nggak jadi nelayan, kami benar-benar udah nggak punya apa-apa lagi. Ya masa depan kami sudah kami tinggalkan untuk Engkau, Guru. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya atau anaknya laki-laki, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang ini pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Saudara, kalau kita benar-benar sungguh ya, kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kita mau korban semuanya untuk Tuhan. Kita mau menabur, kita mau berbagi kepada banyak orang. Ya, dengan dicontohkan tadi ya di atas, sambutlah kerajaan Allah seperti anak kecil. Ya, jadilah orang kaya yang tidak terlalu berpegang pada kekayaannya, diberkati untuk jadi berkat. Seperti murid-murid tinggalkan semuanya untuk Yesus. Orang yang seperti ini tuh tidak akan kekurangan apa-apa. Ketika dia tinggalkan pekerjaannya yang jahat yang membuat dia berdosa demi Tuhan, maka dia akan dapat pekerjaan dari Tuhan. Ya, ketika dia kehilangan saudaranya, orang tuanya karena dia terima Yesus, maka akan dia dapat orang tua baru, saudara baru dalam Tuhan. Ya, ketika dia jual harta bendanya, ya, karena disuruh Tuhan, yakin banget ini gerakan Tuhan, bukan sekadar diprovokasi sama pendetanya, tapi hatinya memang tergerak untuk menabur karena Roh Kudus ngomong sama dia untuk menjual itu dan taburlah untuk A, B, C, D. Maka orang ini akan mendapatkan kembali ladangnya dan mendapatkan semua itu. Alkitab katakan, mereka mendapatkan kembali 100 kali lipat. Berkali-kali lipat, saudara. Jadi memang semua ini ya termasuk orang tua kita, termasuk saudara kita itu kan fana semuanya. Keterikatan dan cinta terhadap sesuatu yang fana. Maka ketika kita melepaskan yang fana, kita akan diberkati dalam kekekalan. Berkat dari kekekalan itu. Dan dampak berkat dari kekekalan yang bisa kita terima hari ini adalah 100 kali ganda. Secara nominal, secara materi 100 kali ganda. Dan kalau saya memaknainya, hidup kita lebih bahagia 100 kali ganda. Ya, ada berapa banyak saudara yang misalnya ketika lagi naik motor, naik mobil, terus tiba-tiba digerakkan hati untuk memberkati misalnya tukang jualan ya yang lagi duduk di trotoar seolah-olah capek, bersedih karena jualannya kita lihat masih banyak dan kita tergerak gitu. Bukan untuk beli, tapi Pak saya ada berkat nih buat Bapak makan siang, mungkin 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Ya. Terus dia kayaknya bahagia banget ya. Makasih ya Om, makasih ya Tante. Aduh, Masya Allah. Ya. Aduh, Alhamdulillah.
dapat rezeki dari Allah. Berapa banyak saudara yang pernah melakukan itu, mendengarkan respon orang seperti itu, terus kita tuh bahagia, sukacita banget. Aduh, saudara, kalau gue belum pernah merasakannya, coba lakukan, saudara. Ada kebahagiaan. Yang dalam pengalaman saya, meskipun di dompet saya juga nggak banyak-banyak, akhirnya saya mensyukuri sekali, luar biasa isi dompet itu. Dan ini bagi saya makna tadi, berbagi tadi, saudara. Jadi bukan saja kita akan diberkati 100 kali ganda di dunia ini, tapi kita akan memperoleh hidup yang kekal. Ya. Ciri khas anak Tuhan, ciri khas ahli waris kerajaan surga, ciri khas warga kerajaan surga ketika masih hidup di bumi itu adalah orang ini suka berbagi. Suka berbagi bukan suka meminta, ya. Suka berbagi. Ya. Punya kasih. Nah, bagaimana kita Bapak Ibu? Ya, ayat 31. Tapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Jadilah orang yang sudah terdahulu, ya, tapi juga menjadi yang terkemudian. Jadi jangan yang jadi terdahulu, tapi jadi terakhir. Kita harus mulai lebih dulu. Kalau bisa lebih mulai duluan daripada orang lain. Tapi kita juga menjadi yang pertama nanti ketika masuk dalam kerajaan surga. Jangan yang terakhir. Ya. Jadi itu yang selalu jadi kepala, nggak pernah jadi ekor, naik nggak pernah turun. Kita harus terus menjadi orang yang terdepan. Yang dengan kasih melakukan firman Tuhan. Yang dengan iman melakukan firman Tuhan. Yang dengan kepercayaan sungguh mau benar-benar menyenangkan hati Tuannya, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi gak ada prinsipnya, gak ada pengalaman saya nabur itu menjadi rugi. Menabur untuk pekerjaan Tuhan di gerejamu, menabur untuk pekerjaan Tuhan kepada gembala atau hamba-hamba Tuhan yang melayani, menabur untuk Tuhan lewat orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan, saudaramu. Bagi orang banyak, nggak akan pernah membuat kita miskin. Bahkan ini adalah sebenarnya pengajaran yang universal. Kenapa universal? Bapak Ibu perhatikan, berbuat kasih itu diajarkan semua agama. Itu artinya kan itu kebenaran universal. Karena meskipun agama ya kita tidak mengimani. Ya agamamu, agamaku. Ya agamamu, agamaku, agamaku. Kita berbeda iman. Nah, kalau berbeda iman ya tentu berbeda ya cara kita ya. Bahkan Tuhan kita pun bisa berbeda. Ya. Tinggal nanti kita uji saja siapa yang Tuhan, siapa yang paling benar gitu kan saudara ya. Nah, meskipun kita berbeda, tapi tentang menabur, tentang berbagi kasih, berbuat kebaikan, menolong, itu kan kebenaran yang universal, karena di semua agama ada. Artinya, ya nggak bisa ditutupi itu. Nggak bisa diselubungi itu. Ya memang harus seperti itu orang yang beragama itu. Artinya, ya kalau kita mengimani agama kita, iman kita yang paling benar ya dari hati kita, dan yang lainnya kita tidak mengimani kebenarannya. Kalau mereka saja yang kita imani tidak benar saja mengajarkan hal yang benar, ya mestinya kan kita harus lebih daripada mereka itu dong menghidupinya. Tapi bagaimana coba kalau jujur, kalau introspeksi diri, kalau kita mengaca, apakah kita lebih penuh kasih dibandingkan orang lain yang beragama beda dengan kita? Belum tentu loh saudara. Ya. Banyak orang yang untuk menabur saja mikir panjang. Ya sedih aja saya. Menabur bagi Tuhan masih hitung-hitungan. Ya.
Orang seperti ini akan nggak bisa diberkati dong akhirnya. Lah gimana Tuhan bilang, kau baru kau kasih kepercayaan segini aja nggak berbagi. Gimana aku kasih kepercayaan yang besar nanti? Aku akan tenggelam dengan hal itu. Maka aku bukan nolong kamu, tapi malah menjerumuskan kamu, kata Tuhan. Dan aku nggak mau itu. Jadi ya prinsip ekonominya Tuhan ini harus diperhatikan, ya. Saya bukan orang penganut teologi kemakmuran, tidak, saudara. Justru saya menentang teologi kemakmuran. Saya tidak pernah menekankan bahwa ikut Tuhan itu pasti akan diberkati. Kalau kita nabur, kasih persepuluhan, kita pasti akan diberkati materi berkali ganda, 100 kali ganda. Itu bukan tipikal pengajaran saya. Tapi menabur bagi apapun, pekerjaan Tuhan kah, yang kepada orang lain, itu kebenaran yang harus kita lakukan. Itu prinsip iman yang harus kita ekspresikan. Ya. Jadi belajarlah memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan, mengembalikan yang bukan hakmu, persepuluhanmu kepada Tuhan, berbagi dari apa yang kau miliki kepada orang yang membutuhkan, berempati kepada orang yang sedang berduka. Ya. Itu harus menjadi bagian ciri khas orang Kristen yang bisa kita ekspresikan. Ya. Lanjut saudara ya, ayat berikutnya. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus ya. Coba saya lihat dulu saudara ya. Tentang penderitaan Yesus ya. Nah, kita baca ya. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus berjalan di depan. Murid-muridnya merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Kenapa takut? Ya karena tadi Yesus mengajarkan hal-hal yang di luar pemikiran mereka. Ya makanya kan ketika orang kaya nggak bisa masuk surga, lalu gimana yang bisa selamat kalau orang kaya aja nggak bisa selamat? Dan orang kaya yang disindir Yesus ya, yang mendengarkan itu kan punya pengaruh. Dia bisa pakai uangnya bukan untuk berbagi kasih, tapi untuk menyerang Yesus. Jadi udah banyak orang yang nggak suka dengan apa yang Yesus ajarkan ini. Mereka yang tadinya berlomba-lomba untuk dekat dengan Yesus, ketika akhirnya Yesus mengajarkan kebenaran, pelan-pelan kebenaran itu dibukakan, mereka banyak yang shock, banyak yang tidak bisa terima karena ternyata pengajaran Yesus itu pengajaran yang radikal, ya. Dan mestinya kita kalau melayani Tuhan ya seperti itu ya. Jadi pengajaran kita ya, saya sudah melayani di The Way 7 tahun sebagai gembala. Pengajaran saya hari ini harusnya lebih tajam daripada kemarin. Ya. Karena jemaat yang sudah mengikuti saya kan sudah siap, ada dasarnya. Mereka harus siap dibukakan kebenaran-kebenaran yang lainnya yang selama ini belum saya tekankan karena saya tahu siapa mereka. Mereka masih bayi, masih harus makan susu, masih harus makan bubur. Tapi hari ini mereka sudah remaja, masih siap akan makanan yang lebih keras lagi. Sampai nantinya saya anggap dewasa. Ya kalau sudah sampai dewasa, saya kalau ngomong nggak akan aling-aling lagi. Ya. Mereka bisa menelan semuanya kalau sudah dewasa. Gitu saudara ya. Lanjut ya. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Ini berarti adalah peristiwa di mana mereka untuk terakhir kalinya ke Yudea, ke Yerusalem. Yesus sudah berkata, ini kita akan ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan. Ini perjalanan terakhir Yesus dan murid-muridnya ke Yerusalem bersama-sama sebelum Yesus mati. Dan apa yang dikatakan Yesus tentang penderitaan dia akan diolok-olok, diserahkan kepada bangsa yang tidak mengenal Allah, diludahi, disesah, dibunuh, 3 hari bangkit. Itu semuanya terjadi. Benar saudara ya. Ini bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ya. Yang menulis ini bukan cuma Markus, tapi yang menulis ini juga ke 3 penginjil sinopsis lain. Kalau kita lihat kalimat di bawahnya ada paralel. Kisah ini ada di Matius 20, ada di Lukas 18. Dan oleh gereja mula-mula, ya, gereja mula-mula tidak ada yang menentang ini. Semua tokoh-tokoh gereja mula-mula yang punya bukunya mendukung hal ini. Ya.
gereja itu kan mulai menjadi organisasi yang benar-benar solid itu kan ratusan tahun setelah peristiwa ini. Terutama ketika kepemimpinan gereja itu dipegang oleh kepausan yang ada di Vatikan atau di Roma sana. Ya. Jadi gereja bisa diatur. Itu memang kita pernah masuk ke zaman kegelapan gereja, di mana yang bertentangan dengan ajaran gereja itu dianggap sesat. Sehingga orang-orang yang punya tafsir berbeda itu diasingkan, dibuang jauh-jauh, nggak boleh ngajar dan lain sebagainya. Ya. Tapi ketika peristiwa ini, kan banyak orang-orang yang hidup, yang menjadi murid-murid, bukan sekedar 12 rasul, tapi murid-murid. Ada kelompok 70 murid-murid, ada kelompok 4.000 murid-murid, ada kelompok 5.000 murid-murid, besar sekali. Kekristenan sudah berkembang cukup masif saat itu. Bahkan ketika Yesus mati, Roh Kudus dicurahkan, itu kekristenan sudah sampai ke wilayah Asia. Asia kecil. Maka sudah ada yang sampai ke Eropa di zamannya Paulus, di zamannya Petrus. Rasul generasi pertama belum mati, tapi kekristenan sudah berkembang jauh sampai ke Afrika, ke Ethiopia, ke India, ke Asia, ke Eropa, Eropa Utara. Semuanya sudah berkembang luar biasa. Dan tidak ditemukan ya buku-buku yang diperkirakan benar-benar secara penelitian ilmiahnya itu benar-benar tulisan yang ditulis di abad-abad pertama, abad kedua itu yang menentang hal ini. Apakah gereja membungkam semua itu dengan membakar semua kitab-kitab itu? Ya, kalau kekristenan masih dalam lingkup kecil ya di wilayah Palestina atau di wilayah Eropa semata ya bisa saja. Tapi kan kekristenan saya bilang sudah berkembang luar biasa. Contohnya Rasul Thomas itu dipercaya mati di India. Apakah dia tidak menuliskan pengalaman dia dengan Yesus yang dalam bahasa lain Injil? Meskipun tidak kanon, tapi dia nulis Injil. Bisa jadi kan. Apakah Injil itu dikuasai oleh kekristenan Roma? Tidak. Misalnya beberapa rasul, Rasul Yohanes terutama itu hidup di zaman Syria. Jadi kekristenan Syria kita tahu itu kekristenan Ortodoks Timur, bukan Ortodoks Barat atau yang berkiblat kepada Roma, kepada Paus. Jadi tulisan-tulisan yang mereka miliki itu bisa berbeda dengan tulisan-tulisan yang Katolik Roma miliki. Jadi nggak bisa gereja yang berkembang saat itu di abad-abad pertengahan ketika gereja sudah menjadi organisasi, ya, bahkan bisa menentukan siapa yang jadi raja, siapa yang jadi raja itu bisa menghanguskan semua buku-buku yang bertentangan dengan ajaran gereja. Ingat, ada gereja Ortodoks juga yang tidak dalam naungan atau wibawa dari Ortodoks Barat atau Katolik Roma. Ada gereja yang timur lagi di India yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan Katolik Roma. Ya, jadi maksud saya ada kebenaran bahwa yang disampaikan dalam kitab Injil bahwa nubuatan Yesus ini tergenapi itu ya tidak terbantahkan oleh tulisan-tulisan dari orang-orang yang dipercaya tulisannya itu berasal dari abad pertama, abad kedua. Ya. Jadi maksud saya benarlah ya. Yesus memang sudah menubuatkan itu jauh hari sebelum dia mengalaminya. Ini luar biasa. Nubuat itu harus presisi. Makanya sekarang ini saya ketawa-ketawa aja kalau ada pendeta-pendeta yang pakai thumbnail, pakai tema khotbah nubuatan. Ya. Tapi nubuatannya nggak presisi, saudara. Ya. Itu sesuatu yang bagi saya di luar nalar saya. Ya. Kalau saya memilih lebih baik nggak begitu daripada saya hanya sekedar mencari umat, mengumpulkan orang, ya, tapi tidak mengatakan kebenaran. Saya selalu mengatakan bahwa kalau kita tidak mengatakan kebenaran sejati, ya, hanya sebagian saja kebenaran yang kita sampaikan, atau setengah benar, setengah baik, setengah sempurna, ya itu nggak sempurna. Itu nggak baik, oh masih setengah kok. Ya. Atau ada kalimat kurang baik, kurang sempurna, kurang tepat. Ya meskipun kurang ya tetap nggak tepat, tetap nggak sempurna kan. Nah saya nggak mau ngambil bagian itu, saya ngomong apa adanya. Kecuali nanti kemudian hari saya belum pernah ya dapat Tuhan bilang Seno ngomong ini ya, sesuatu yang agak di luar alkitabiah gitu ya,
Nah, terus Tuhan suruh ngomong jelas, saya belum pernah. Makanya saya nggak pernah khotbahin sesuatu yang di luar Alkitab. Kecuali nanti ya di kemudian hari, dan saya yakin itu adalah Tuhan yang menemui saya dengan saya mengujinya, saya sejahtera luar biasa. Dan kalau itu agak sedikit berbeda dengan apa yang ditemukan, apa yang saya baca, saya pernah gumuli di Alkitab, saya akan berani. Tapi problemnya, Tuhan yang saya kenal sampai sekarang belum melakukan hal itu kepada saya. Dan saya tidak disuruh bernubuat juga, ya. Saya hanya disuruh berkhotbah saja, ya. Khotbahkanlah apa yang ada. Dalam khotbah saya ada nubuatan. Nubuatan siapa? Nubuatan para rasul, nubuatan Tuhan Yesus sendiri, nubuatan nabi-nabi yang sampai sekarang saya percaya belum digenapi. Itu yang saya sampaikan. Jadi bukan nubuatan saya. Saya yang menafsirkan dan mengkhotbahkan nubuatan yang ada saya temukan di Alkitab. Ya, kita selesaikan. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap semua engkau kiranya mengabulkan satu permintaan kami." Jawabnya pada mereka, "Apa yang hendak kau kendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu, yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Ya. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kekuasaan dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Ini hal yang menarik sebenarnya. Yohanes, Yakobus merasa mereka adalah murid terdekat karena selalu dibawa Tuhan Yesus bertiga dengan Petrus. Mereka ambil bagian. Ya Guru, kami berikan tempat yang terbaik buat kami di sisimu dan di sebelah kananmu nanti, ya. Di kiri dan kananmu nanti ketika kau berkuasa, ya. Wah, kalau mau begitu, kata Yesus tadi, ya, kamu harus dibaptis, seperti aku dibaptis dan meminum cawan yang harus juga aku minum, gitu ya. Ya mereka, "Kami dapat, kami mampu." Ayat 39 gitu ya. Yesus berkata, "Iya, kamu memang akan dibaptis dengan apa yang kuterima, dan kamu juga akan minum cawan yang harus kuminum." Ini memang ya nubuatan juga, karena faktanya Yakobus itu mati martir, rasul yang pertama kali mati martir, dan Yohanes adalah rasul yang memang meminum cawan Tuhan berkali-kali dalam sepanjang pelayanan dia. Ya, sampai masa putih rambutnya dia mengalami penyiksaan demi penyiksaan, penderitaan demi penderitaan karena imannya kepada Tuhan Yesus. Mereka menanggung semua itu. Tapi meskipun semua itu dilakukan dan terjadi atas mereka, kata Tuhan Yesus, masalah duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiri itu hanya diberikan kepada orang-orang yang telah ditentukan. Kepada orang-orang bagi siapa telah disediakan. Jadi tempat duduk itu sudah disediakan, sudah ditentukan. Ya. Itu makanya saya selalu bilang kita harus menyamakan pemahaman ini, bahwa Tuhan itu sudah menentukan, Tuhan itu yang menetapkan kita. Saudara sudah ditentukan jadi umatnya apa tidak, saudara ditentukan nanti di sorga di kekalan itu dapat tempat di mana, dapat rumah di mana, kita sudah ditentukan, saudara. Kita nggak bisa memilih. Saya bilang saya jadi hamba Tuhan ini bukan pilihan saya semata, ini penetapan Tuhan atas saya, yang kebetulan dalam perjalanan saya ketika masih seperempat usia saya, masih seperempat abad, 25 tahunan gitu ya, saya ada pergumulan dan saya akhirnya merespon panggilan Tuhan itu. Tapi bukan saya yang mau jadi hamba Tuhan, ini panggilan Tuhan, saya ditetapkan dan kebetulan saya peka gitu, dan saya akhirnya mengikuti panggilan Tuhan. Jadi ketika saya jadi pelayan Tuhan, saya juga nggak punya kebanggaan apa-apa. Jadi saya begini bukan karena memang Tuhan sudah tetapkan, Tuhan sudah tentukan. Dan kalau Tuhan sudah tetapkan, tentukan, dan saya mau taat, kan Tuhan pasti pelengkapi. Jadi kehebatan apapun kata orang, ini bukan saya yang hebat, tapi memang Tuhan yang memang sudah menetapkan. Demikian. Bagian kita di surga juga demikian.
kita nanti punya rumah di surga dekat dengan kaplingnya Tuhan Yesus atau enggak, kita dapat posisi di sebelah kiri atau kanan, itu hanya sudah ditetapkan bahkan sejak sebelum dunia ini diciptakan. Saya di mana, kamu di mana. Cuma problemnya kan kita nggak tahu, saudara. Nah, kalau kita nanti memang ditetapkan dan ketika kita mati nanti kita tahu bahwa kita ada di sebelah kanan Tuhan Yesus, itu mestinya sepanjang hidup kita, saudara ya, kita membuahi dan merespon itu sesuai dengan memang penetapan Tuhan buat kita bahwa kita akan dikasih tempat di sebelah kanan Tuhan Yesus. Nah, karena saya nggak tahu hari ini saya posisinya di mana, ya, tapi saya mengimani seperti Yohanes, kalau bisa ya di sebelah kanan dan di sebelah kirinya Tuhan Yesus gitu ya. Maka saya berusaha ya dengan pertolongan, meminta pertolongan Roh Kudus untuk coba menjalani hidup demi hidup, hari demi hari ini di bumi ini yang selaras gitu, yang kurang lebih sejajar gitu, atau mencerminkan posisi saya nanti yang ada di sebelah kiri dan kanan. Soal apakah saya nanti di kiri atau di kanan atau nanti malah di baris kedua, baris ketiga, itu saya ora urus. Ya, itu sudah ditetapkan Tuhan buat saya dan bagi saya itu indah saja. Ya, karena di surga kan ya. Tapi saya kepengen, kalau ngomongin hati saya kepengen dekat dengan Tuhan, di kiri atau di kanan. Nah, saya berusaha merefleksikan itu dengan merespon panggilan Tuhan buat saya dengan tadi do the best tadi ya di dunia ini. Jadi itu yang harus dikerjakan. Ya. Dan juga kata Tuhan Yesus, kalau kau mau jadi pemimpin, mau jadi yang terdepan, ya, kau harus jadi pelayan bagi mereka. Ya. Dikatakan tadi ya, harus kalau mau jadi terkemuka, hendaklah menjadi hamba bagi semuanya. Ya, itu yang saya bilang makanya. Ketika saya jadi hamba Tuhan, itu sebenarnya justru bukan jadi hamba Tuhan. Saya pernah ngomong ini kan, kalau jadi hamba Tuhan, saya diundang di gereja tertentu untuk menjadi pelayan Tuhan di sana, menjadi hamba Tuhan yang berkhotbah di sana. Saya justru diposisikan bukan sebagai hamba di situ. Dianggap tuan, dijamu, ya, diundang. Kalau belum ibadah masuk, dikasih di ruang tunggu yang udah ada AC, udah ada makanan kecil, ada minuman, ya. Bahkan ditawarin, Pak, Alkitabnya saya yang bawain, Pak. Dituntun sampai ke tempat duduk di gereja. Tempat duduk di gerejanya juga yang terutama. Di barisan terdepan, di kursinya ada mejanya lagi, ada minuman juga, kadang-kadang ada buah, ada roti, ada snack di situ. Jemaat lain nggak ada, duduknya di kursi biasa, saya duduk di spesialis seperti itu. Ya, udah gitu habis naik mimbar, banyak orang yang minta difoto dengan saya, jadi selebritis gitu ya. Udah gitu pulang dikasih amplop lagi, apakah itu hamba, saudara? Enggak loh, saudara. Makanya karena saya memahami itu ya, saya harus menyikapi posisi saya sebagai hamba itu dengan cara apa ya? Kalau bisa menolak semua itu. Saya ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau saya tiba-tiba datang ke gereja, yang mengundang saya datangnya lebih awal, saya diundang masuk ke dalam ruang tunggu, ya. Disuguhkan apapun, saudara. Ya. Ditanya, Pak, mau minum apa? Mau minum kopi? Mau minum teh? Mau minum air putih? Ya, kalau harus memilih, saya bilang, saya air putih saja. Saya bukannya munafik. Karena saya tadi hamba gitu loh. Ya, kalau memang saya harus tetap dilayani dan mereka memang panggilan mereka melayani saya saat itu, ya saya mau dilayani untuk hal yang paling sederhana aja. Itu bagian saya menjadi hamba Tuhan. Saya nggak minta kopi ya, cuma jangan terlalu manis ya, gulanya 1 sendok kecil aja. Kopinya juga kalau bisa kopi luwak ya. Saya nggak gitu, saudara. Bahkan ya di atasnya tidak di atas tidak snack itu tidak akan saya sentuh. Ya, pertama memang saya takut ada masalah nanti dalam pencernaan ketika saya makan sebelum khotbah, itu saya. Dan kedua bagi saya ya, enggak lah, saya datang ke sini bukan untuk makanan kayak gini kok. Saya datang ke sini dengan kesiapan untuk berkhotbah. Ya, jadi saya tidak mengambil itu semuanya. Kadang-kadang ambil dong Pak, makan dong Pak. Ya makasih Bu. Ya, alasan saya tadi ya, kalau saya makan takut saya pencernaan yang nggak siap. Karena memang saya kalau khotbah hari Minggu, ya pelayanan hari Minggu tuh saya nyaris nggak pernah sarapan, ya hanya minum aja, minum air putih. Kalau hari-hari ini gara-gara pandemi ya minum vitamin gitu ya. Terus udah gitu ya. Makan itu baru nanti ketemu makan siang ya. Jam 2, jam 3, bahkan dulu ketika di gereja lama itu dari pagi sampai malam saya khotbah ya curi-curi makannya. Ya itu biasanya udah di tengah hari, nyaris ke sore. Baru bisa makan dan makan enaknya ya pas sudah pulang ke rumah. Jam 10 malam, jam 11 malam, maka kita dulu makan pasti malam, mau nggak mau. Itu yang nyaman, karena nggak dikejar-kejar sama waktu lagi. Sampai di rumah sudah selesai tanggung jawab pelayanan. Jadi, ya melayani. Makanya meskipun saya itu gereja-gereja saya
tanda kutip pemimpin di situ, ya saya nggak pernah kepikiran ke gereja tuh cuma untuk ongkang-ongkang kaki. Bahkan even ketika saya mengantar anak sekalipun, anak saya les musik di hari Sabtu biasanya, ya saya ke sana itu bukan cuma ngantar anak, saya ambil sapu, saya nyapu, saya ambil kanebo, saya lap kaca, saya perhatikan barisan-barisan kursi apakah rata apa tidak, itu saya kerjakan, saya lap mimbar, ya saya bahkan bersihin kamar mandi. Ini bukan masalah saya sok-sok gimana, enggak, karena saya tahu posisi saya pelayan Tuhan. Ya. Saya ngomong ini bukan untuk saya Pak Seno begitu, enggak. Saya ingin mencontohkan, karena sikap seperti ini tuh nggak dimiliki banyak orang yang mengaku sebagai pelayan Tuhan. Ya. Datang ke gereja, petentang-petenteng bawa Alkitab karena dia khotbah hari itu, ya. Khotbah langsung duduk di depan, ya. Terus khotbah dengan gaya yang sombongnya luar biasa, turun rasa dia udah kayak malaikat gitu. Terus pulang begitu aja. Datang ke gereja, pulang ke gereja, tapi tidak bersikap sebagai seorang pelayan Tuhan. Dia jalan, ada sampah yang kotor saja dia tidak ambil. Dia buang sampah dirinya ke tempat sampah, di tempat sampah itu ada tisu yang jatuh, tidak masuk ke tempat sampah, itu pun tidak dia ambil. Nangkep saudara ya? Dia berkhotbah di mimbar, karena mimbar itu lupa dilap, ada debu, habis turun mimbar dia lewat begitu aja. Di mimbar dia minum aquanya belum habis, ditinggal begitu aja. Di mimbar dia agak kepanasan karena grogi gitu ya. Terus ambil tisunya ditaruh di mimbar, dia selesai khotbah, tisunya dibiarin gitu aja. Apakah itu seorang pelayan Tuhan? Jadi ini catatan-catatan yang mesti kita ubah, saudara. Jadi saya melakukan itu dan saya mengajak semua kita melakukan hal itu. Kalau mau jadi yang terutama, jadilah pelayan bagi semua orang. Semoga diberkati ya. Markus pasal yang ke-10 ini. Banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ya, kita akhiri dengan kita doa, saudara ya. Semoga apa yang saya paparkan tadi, apa yang Tuhan taruhkan di hati saya, sebenarnya ada lagi beberapa, cuma saya tahan gitu ya. Kalau enggak udah lebih dari 1 jam lebih gitu ya. Jadi kita doa, saudara ya. Makasih Tuhan buat malam hari ini, kami sudah tadarusan Alkitab. Doa kami semua diberkati, mampukan kami jadi pelaku firman, bukan cuma pendengar firman saja. Ampuni salah dosa kami Tuhan Yesus. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah malam hari ini kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami. Kaulah yang empunya kami, pakailah kami sesuka-suka Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai ketemu besok malam lagi, kita lanjutkan tadarusan Alkitab kita ini. Jangan lupa, kalau diberkati, bawa dalam doa supaya program ini terus jadi berkat, dan bantuan saudara untuk men-sharekan program ini, kasih like, kasih subscribe, itu sangat membantu juga ya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.